kalian tanya, Bang Pari ganteng nggak? Jangan macam-macam bapaknya aja kalian tengok kan. Apalagi dia, kalian tengok aja di Facebook Bang Pardi. Iya. Searching aja sekarang Pardi Sihombing. Kalian tengok. Siapa yang udah nengok? Si jomblo loh. Iya. Bukan nggak laku, belum ada yang mau. Masa bapak bilang anaknya nggak laku, ya kan? Nggak mungkin gitu ya. Makanya saya selalu bilang, gimana ya bro? Saya bilang kan, selalu lah bro. Ya yang nomor 2 semester 6 ya, karena dia D3 tahun ini akan selesai lagi PKL sekarang. Masih jomblo. Ya. Yang pertama itu dia kedokteran di Undana, jauh di Kupang. Kalau yang nomor 2 di USU, Fakultas Ekonomi, Akuntansi D3, si jomblo. Kemudian ganteng, oh pasti, lihat aja. Udah, siapa yang udah lihat di Facebook? Berarti nggak serius kan? Ya udahlah, iya kan? Baru kemudian, ya yang apa namanya, yang paling kecil itu kelas 3 SMA, ganteng, pasti. Oke, ya. Ada yang udah lihat? Ada? Udah ada? Coba berdiri dulu, ganteng nggak? Berdiri dulu kau cepat. Bilang, weh ganteng weh bilang. Kalian tengok lah weh bilang. Kau berdiri dulu, nggak? Jujur, bilang, ganteng nggak? Hah? Bilang kan di sana. Bilang, ganteng nggak? Ganteng loh. Itu canda aja ya. Tapi kalau kalian berani nggak apa-apa, biar kasih nomornya. Kalian tinggal chat aja. Ya, kalian tinggal chat aja. Halo guys, yang masih jomblo, tinggal chat aja. Kalian tinggal bilang, kata Bang Pardi, Bang, selamat siang atau selamat sore, ya. Atau salam Bang, kata Bang Pardi, kita pacaran. Tinggal udah selesai. Oke, baik. Teman-teman, ya kita masuk ke tema kita. Tema kita hari ini adalah apa? Positive thinking. Ya. Agak kabur-kabur ya. Iya. Positive thinking. Karena kita nggak punya banyak waktu, ya, hanya 40 menit guys sama saya. Sementara ini udah habis 10 menit. Oke, kita lari cepat. Saudara-saudara, pikiran kita adalah tempat pusat respon informasi dari panca indera. Guys, halo. Aku cius nih. Oke, sekali lagi saya mengatakan, pikiran kita adalah pusat respon dari semua panca indera kita. Kalian tahu nggak? Ngerti? Panca indera ada berapa? Pikiran kita menjadi pusat respon dari panca indera kita. Maka ketika ada, misalnya di kulit kita ini ada panas, ya, maka pikiran langsung respon ada apa? Ada api, ada apa gitu. Langsung cepat masuk. Ada apa? Ketika engkau melihat ada sesuatu, ya, ada orang menangis, pikiran berarti mungkin lagi di end. Ngerti maksud saya? Oke, supaya singkat. Sekali lagi, pikiran kita adalah pusat respon dari panca indera. Apa yang dilihat mata langsung dipikirkan. Oke? Apa yang didengar oleh telinga langsung diapain? Dipikirkan. Apa yang tersentuh oleh apa? Langsung. Apa yang disentuh oleh rasa langsung dipikirkan. Oleh karena makanya saya katakan, pikiran saudara adalah pusat daripada respon gitu ya, dari panca indera. Oleh karena itu saudara-saudara, ya, sering sekali pikiran ini ya memikirkan sesuatu yang negatif. Maka saya mau berkata kepadamu, pikiran kita membutuhkan satu
payung. Pikiran kita membutuhkan satu kuasa. Pikiran kita membutuhkan satu kekuatan. Supaya apa? Supaya kita selalu positif thinking. Membutuhkan yang namanya satu kekuatan. Karena tanpa kekuatan dari luar diri kita, kita akan sulit sekali positive thinking. Kenapa? Karena selalu yang keluar dari pikiran kita, yang muncul dalam pikiran kita, pikiran jelek atau yang bagus. Woi, aku tanya kalian jawablah. Yang lebih sering keluar dari pikiranmu, merespon segala sesuatu dari panca indera, mana lebih banyak? Yang positif atau yang negatif? Itulah bilang. Maka oleh karena itu, saya berkata kepada saudara, siapa di sini yang merasa bahwa dia adalah creation error daripada Tuhan? Guys, siapa kalian? Halo, bro, yang di belakang. Siapa kalian yang berpikir bahwa kau adalah salah satu creation error dari Tuhan? Tahu maksudnya? Hah? Maksudnya salah satu ciptaan yang error dari Tuhan. Maksudnya kau menganggap Tuhan itu Tuhan itu memang salah cipta sama aku. Kok kayak gini aku? Mamaku miskin, bapakku miskin, udah aku jelek, rambutku kayak sarang burung. Kalau disisir, bukan rambutnya yang lurus, tapi apa? Sisirnya yang mataku, ya kan? Tahu kan mataku? Habis apanya itu? Dan kau menganggap, kau adalah produk error dari Tuhan. Otakmu pas-pasan, semua pas-pasan, ya kan? Otak, budi, ekonomi, semua pas-pasan. Lalu pikiran berpikir kau itu adalah produk error dari Tuhan. Tapi saya mau berkata kepada enggak. Saya berkata kepadamu, dengarkan saya baik-baik. Tidak ada satupun manusia yang Tuhan ciptakan kalau dia adalah produk error dari Tuhan. Enggak. Abang dan dulu bang, masa aku kayak gini? Tengok teman-temanku semua bang glowing. Aku bang, mulai dari Wardah, mulai dari sektor maju bang, sektor Amai, Pipa, Johnson, Wardah, aduh. Mulai RH, Nakpet, nggak pernah kalian ke RH kan? Apalagi ke MS10 kan? Hah? Pakai produknya? Siapa sih pakai MS10? Malu-malu kalian. Kalau aku beres ilmu ini, aku tahu siapa kalian yang pakai MS10. Walaupun mungkin hanya sekali berapa, udah habis, ya kan? Oke. Sekali lagi saya mau katakan, aku mau berkata kepadamu, dengarkan baik-baik. Tidak ada satupun daripadamu, siapapun engkau, yang merasa engkau inferior. Saya mau katakan kepadamu, engkau tidak produk error dari Tuhan. Nah, sekarang saya mau katakan seperti ini. Kalian pernah nggak berpikir, kenapa langit dan bumi Tuhan ciptakan? Cakrawala Tuhan ciptakan. Hah? Kenapa Tuhan ciptakan cakrawala, langit, bumi, matahari, dan semua segala isinya? Kenapa? Pernah nggak kau nggak berpikir? Halo, dengar baik-baik yang belakang. Dengar. Pernahkah kau berpikir, kenapa Tuhan menciptakan matahari, cakrawala, langit, dan bumi, dan segala isinya? Tahukah engkau? Langit, bumi, cakrawala, dan segala isinya Tuhan ciptakan itu semua. Itu untuk siapa? Untuk manusia. Apakah Allah membutuhkan matahari, langit, dan bumi? Apakah Allah membutuhkan itu? Sebelum Allah menciptakan manusia, apakah ada langit dan bumi dan cakrawala? Tidak ada. Karena memang Tuhan tidak membutuhkan langit dan bumi, matahari, dan planet semua segala macam. Karena Allah tidak akan pernah kegelapan sekalipun tidak ada matahari. Dan kemuliaan Tuhan, kau dengar baik-baik.
Dan kemuliaan Tuhan tidak pernah berkurang sekalipun tidak ada manusia, sekalipun tidak ada cakrawala dan semua planet alam semesta ini. Jadi supaya hari ini kau mengerti, dengarkan saya baik-baik. Tuhan tidak butuh semua planet ini. Langit dan bumi dan segala isinya Tuhan gak butuh. Tapi Dia ciptakan itu semua untuk siapa? Untuk. Maka pada penciptaan, siapa duluan diciptakan? Manusia atau planet alam semesta? Woi, halo, dengar saya baik-baik. Siapa duluan diciptakan? Manusia apa alam semesta? Alam semesta. Kenapa? Karena Dia mau, Tuhan mau lengkapi segala sesuatunya, baru kemudian Dia ciptakan manusia. Nah sekarang saya mau ngajak kau berpikir, masa sih hanya gara-gara wajahmu tidak sama dengan orang lain? Masa sih hanya gara-gara rambutmu gak sama dengan orang lain? Masa sih hanya gara-gara otakmu tidak sama dengan orang lain? Lalu kau bilang, Tuhan itu tidak sayang kepada. Sekarang saya mau bertanya kepada, kalau seandainya wajah manusia, semua wajah manusia glowing semua, rambutnya sama, matanya sama, wajahnya glowingnya sama semua, yang mana pacarnya? Gak ada. Enggak, aku tanya dulu kau, yang mana pacarmu? Bisa kau kenal pacarmu? Pikir baik-baik. Maka kenapa Tuhan ciptakan kita berbeda? Supaya engkau tahu bahwa engkau itu spesial. Ngerti enggak? Sekalipun kau tidak setuju dengan rambutmu yang macam sangkar burung itu, tapi aku mau bilang kepadamu, itulah pembedamu dengan yang lain. Dan kau harus bersyukur dengan itu. Kalaupun kau merasa otakmu pas-pasan, nah saya mau bilang samamu, kalau semua kita IQ-nya ada Einstein semua, siapalah yang menjadi direktur, siapa yang menjadi wakil direktur, siapa yang menjadi manajer, siapa yang menjadi wakil manajer, siapa yang menjadi mandor? Lu sih macam. Bukankah kita ini dibuat berbeda wajahnya, karakternya, otaknya, supaya kita saling apa? Jadi kau yang merasa cantik, aku mau bilang samamu, kau jangan sombong. Karena ada hanya kami yang kurang ganteng, yang kurang cantik ini, makanya kau kelihatan. Jadi gak usah sehebat, kita hanya berbeda. Hanya itu aja. Dan kau bersyukur kita berbeda. Tapi bukan nilaimu berbeda denganku, enggak. Itu hanya iklan yang bilang. Kalau yang cantik itu wajahnya harus glowing, rambutnya harus. Itu hanya omongan iklan. Nah, oleh karena itu, siapapun engkau, seperti apapun engkau, saya mau katakan padamu, poin yang pertama, masuk nanti ke rumah kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11, ya, ini kurang kelihatan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui apa? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai itu personal. Masa bang, aku kayak gini. Kau percaya firman Tuhan atau enggak? Percaya kepada pikiranmu, percaya kepada polisi iklan TV. Aku mau tanya sama kamu, Tuhan itu pembohong kan? Serius kok? Bilang, Tuhan itu pembohong kan? Kalau Tuhan tidak pembohong, kalau Dia katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, sukacita. Sama seperti aku. Ketika aku dulu masuk ke IKIP Medan, kampus Namboru ini, tahu kalian, MIPA itu tahun 91, itu kampus Namboru.
99,99% anak mahasiswa di MIPA itu amuba asli, amuba. Tahu kalian amuba? Asli muka bata, marsui-sui. Kalau dulu tahun 91 kami jalan ke MIPA ini nggak ada gedung-gedung seperti ini. Kalau tahun 91 jalan ke MIPA, tahu kalian? Cari yang glowing. Jangan pikir. Ketika saya jalan dulu ke MIPA, walaupun saya mau katakan dulu pacar saya anak matematika, Queen. Satu-satu. Cheers. Jadi kalau aku pengen rindu mau mendengar suasana Pekan Siborong-Borong, aku nggak usah pulang kampung Siborong-Borong. Karena kampung di Siborong-Borong, kampung bapakku. Kalau aku aslinya ikan asin, guys. Tahu kalian ikan asin? Ikatan anak siantar. Kan nggak mungkin gaya orang Siborong-Borong kayak gini ya kan? Kalau ikan asin pasti. Karena gaya ikan asin itu tahu kalian? Gaya pertama, ciri-cirinya apa? PTT. Tahu kalian PTT? Pantang takut. Perhatikan, kalau ada anak siantar di sini. Itu rata-rata kalau anak siantar pasti mami soka. Kalau dia nggak bertobat pasti mami soka. Tahu kalian mami soka? Malu miskin sok. Tahu. Oke, di mana tadi firman Tuhan sampai di mana tadi? Saya mau katakan padamu, dengar baik-baik. Ke belakang dengar nggak ya? Guys, lo bro, kedengaran nggak belakang? Dengar, oke, baik. Kau yang memponis dirimu, ya, kau yang menilai dirimu inferior, tapi Tuhan tidak pernah merancangkan itu dan menilai dirimu seperti itu. Saya mau katakan padamu, enggak. Tahu kalian, aku dulu masuk ke IKB ini musibah. Tapi rupanya Tuhan punya rencana begitu. Aku dari STM. Aku tamat STM itu hanya modal buku isi 32 yang gambarnya gambar Mirabel apa sebenarnya Maria Milina. Sudah, isi 32 itu masuk kantong, pergi sekolah. Dan isi raport, nilai raportku itu kami sepakati di dalam raport tua dengan guru. Karena aku pemain gitarnya. Akhirnya tamat, ya. Datang kudaku waktu itu di Jalan Pancing ini. Oh, sudahlah kau kikip aja lah. Ambil teknik bangunan. Karena aku tuh dari STM teknik bangunan. Saya pikir udahlah apa-apa orang tahu aku kok nggak akan mungkin menang. Kenapa? Karena memang aku tamat pun ya nggak ada bukuku. Udah aku bilang hasil 32. Nanti aku minum di lapor tua mabuk tinggal itu. Besok beli lagi di tempat kantin Nambur. Akhirnya aku masuk, tahu kalian masuk, saya masuk ke IKIP ini gara-gara ada itu baru Samosir, anak SMA 4 Siantar. Kami waktu ujian SBMPTN itu, kami satu kode itu satu jalur ke depan. Dan Tuhan sudah siapkan, woi dengar, kau dengar baik-baik. Tuhan sudah siapkan, dia juara satunya SMA 4, kemudian Tuhan siapkan rambutnya panjang. Maka ketika ujian SBMPTN langsung kutarik rambutnya. Ku suruh dia angkat jawabannya. Ku titik baru aku tinggal bersiul. Buat jawaban dan pengumuman menang. Semester pertama kuliah keluar KHS. Semester pertama luar biasa. IP ku 0,9. Kenapa? Karena memang aku brengsek. Mainku dulu di diskotik, minum terus, mabuk terus. Semester 2 ada peningkatan luar biasa 1,2. Makanya akhirnya saya tamat 6 tahun. Kenapa? Karena 2 semester hancur. Tahun 92 bulan 10 tanggal 16 aku bertemu dengan temanku. Ada seorang Yahudi, ya. Kami ketemu, dia bilang, "Dik, aku mau ubah pola pikir. Aku mau katakan sama Mudi, sekalipun kau brengsek, aku mau bilang sama Mudi, sekalipun kau pemabuk, aku mau bilang sama Mudi, sekalipun orang berkata kau sampah, tapi dia bilang, aku akan ubahkan hidup."
tanggal 10 bulan 10 tanggal 16 tahun 92. Aku menyerah. Aku udah capek. Aku bosan dengan hidupku. Hidup dengan dosa membosankan. Tiap malam mabuk, tiap malam. Dan akhirnya dia mengubahkan hidupku. Dulu aku berpikir aku mau jadi apa seperti ini. Itu pikiranku. Semakin mabuk, aku semakin mabuk, semakin brengsek. Kenapa? Tahu juga deh kayak gini ada rusaknya nih. Gak mungkin lagi ada harapan, gak mungkin lagi aku bisa, gak mungkin lagi aku seperti ini. Mungkin itu juga dalam pikiranmu. Kau kuliah di sini sebenarnya kau sedang berpikir nanti mau jadi apa, seperti apa. Tidak ada pengharapan. Karena kau selalu membanding-bandingkan. Makanya sebenarnya aku mau bilang kemarin sama si adik ini. Bilang sebenarnya temanya jangan apa? Positive thinking. Tapi temanya apa? Ojo banding. Tapi aku mau berkata kepadamu. Kita selesaikan poin yang pertama. Kau dengarkan baik-baik. Seperti apa engkau? Wajahmu, otakmu, pikiran orang tuamu. Aku mau bilang sama Mun, dengar baik-baik. Itu nggak satu kebetulan deh. Ngerti? Itu tidak satu kebetulan. Tapi memang Tuhan merancangkannya demikian. Amin. Tetapi dia memiliki rancangan atas hidup. Yang kedua, saya mau berkata kepada, dengarkan. Lihat deh yang kedua. Kau selalu berpikir kalau orang pandai, kalau orang ganteng, kalau orang hebat, kalau orang cantik, itulah yang akan sukses, itulah yang akan bisa menjadi orang-orang hebat. Tapi Alkitab nggak bilang begitu. Coba kita baca sebentar dari 1 Samuel 17 ayat 28. Cepat. 1 Samuel 17 ayat 28. Cepat sekali waktu ini. Ya, 1 Samuel 17 ayat 28. Kita baca berjamaah 2, 3 ya. Ketika Eliab kakaknya tertua mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor barang gurun? Aku kenal sifat memberani mereka. Oke, saya mau tanya. Tahukah saudara berapa kambing domba yang digembalakan oleh Daud? 2-3 ekor. Coba, ini karena nggak jelas ya. Lihat di sini kambing dombanya ini. 1, 2, 3. Ada putih, kuning, ini agak coklat. Ini singa. Tapi tahukah saudara, kalau kita membaca nanti ayat itu selanjutnya, tahu kalian, untuk menjaga 2-3 ekor domba ini, Daud harus mempertaruhkan apa? Nyawanya. Tapi Daud tidak cengeng. Dia nggak pernah cerita sama bapaknya. Ketika dia melawan singa, badannya itu mungkin garomak. Garomak bahasa Indonesia apa ya? Kena cakar, ya. Dia nggak lantas pulang, dia nangis. Pak, tengok dulu. Udah coba dari kenapa? Tadi ada datang singa, Pak. Jadi aku digaroma, Pak. Dicakarnya, Pak. Tengoklah dulu. Kira-kira kalau tahu bapak mamanya, Daud harus melawan singa untuk mempertahankan domba yang 2-3 ekor itu. Sebagai orang tua, Daud akan ngomong dengan mamanya, oh iya nak, besok kalau datang lagi singa itu lawan ya nak ya. Mainkan terus nak, mainkan terus. Kira-kira gitu orang tua itu. Halo, kalian dengar nggak? Dengar nggak? Kalau kau jadi orang tua, hanya gara-gara 2-3 ekor domba dan anakmu harus mempertaruhkan nyawanya melawan singa. Ketika dia cerita, dia melawan singa untuk mempertahankan 2-3 ekor domba itu. Kau bilang, besok kalau datang lagi singa yang lain, kau gas. Kau bilang, apa yang kau bilang? Hah? Kira-kira apa yang kau akan bilang? Mata kita hui. Sini kawan aku sini. Wah, aduh, kenapa enggak kau bilang selama ini? Iya, mah udah sering datang serigala mah. Sering kali datang mau apa? Mau makan apa domba kita itu? Ulawan lama.
Sekali lagi, Daud nggak pernah cengeng. Dan Daud tidak pernah menyesal dengan dirinya. Ada 7 abang-abangnya, semua jadi pahlawan. Tahu kalian waktu itu, pada zamannya Daud, pekerjaan yang paling hina itu, tidak ada yang lebih hina pekerjaan orang daripada apa? Gembala. Gembala itu jarang di rumah, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Dia ada di mana? Di padang pengembalaan. Isi madongan di pengembala. Hah? Siapa kawan pengembala? Dia kambing domba. Tapi pernah protes Daud? Dia lakukan apa yang menjadi tanggung jawab. Dia berjuang mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu. Maka saya buat yang kedua ini, do the best, let God do the rest. Dia nggak pusing mikirin abangnya jadi pahlawan, jadi orang terkenal. Dia nggak pusing dengan hal itu. Kau jangan pusing dengan orang yang lebih pandai, skripsinya udah selesai. Kalau di Bereng Mata atau selesai sudah. IP-nya 4,0. Gara-gara kau memikirkan orang lain, kerjaanmu nggak selesai. Kau jadi sukses. Saya mau berkata kepadamu, kau dengar ini baik-baik. Layakkah Daud ini jadi raja? Halo? Daud jadi raja enggak? Jadi raja yang paling hebat di dunia. Raja satu-satunya yang berperang gak pernah kalah. Layakkah raja yang lulusan Unpad ini? Tahu kalian? Daud itu alumni dari mana? Unpad. Universitas Padang Guru. Dia sekolah di sana. Dia jadi raja bukan karena dia persiapkan di tempat kerajaan. Apakah ini bisa masuk pikiran? Tapi itu yang Tuhan lakukan untuk Daud. Kenapa? Makanya saya selalu berkata kepada orang-orang muda, bro, guys, dengar baik-baik. Kau percaya kepada Tuhan, yes, good. Tapi aku mau bilang itu tidak cukup. Kau harus berjuang supaya engkau dipercaya oleh Tuhan. Daud bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi Daud dia adalah berjuang supaya apa? Dia dipercaya oleh Tuhan. Maka akal pikiran semua hancur. Hancur kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang gembala bisa jadi raja? Kalau pikiranmu tetap negatif thinking, kalau pikiranmu tetap inferior, kalau pikiranmu tetap menjustis engkau, aku tidak tahu. Tahu, mati tiur. Saya kasih satu kesaksian. Anak kami yang paling besar masuk kedokteran bukan karena dia hebat. Dari 12.000 yang mendaftar, yang menang itu hanya 20 orang. Waktu dia menang saya bilang, bro, kau menang kenapa? Anugerah. Kau sadar nggak kau nggak pandai? Sadar. Tapi saya mau berkata kepada kalian, dia bisa pulang dari les. Ada yang tahu tempat les Kice di Medan? Ada yang tahu? Nggak ada. Dia pulang dari les jam 11 malam. Bisa dia belajar sampai jam 1, jam 2. Kenapa dia berjuang belajar? Karena dia tahu dia tidak pandai. Dan saya bilang sama dia, kau tahu kok kenapa kau menang? Saya bilang, Tuhan bukan memperhitungkan kepandaian, tapi Tuhan memperhitungkan apa? Guys, kau dengar ini, supaya kau jangan menjadi pecundang. Anak kami nomor 2 itu nggak ada les. Dia hanya kumpul soal. Saya nggak tahu dibacanya di kamarnya apa nggak tahu. Karena kami nggak punya uang untuk meleskannya. Tapi dia serius. Tapi baca gimana? Pokoknya kalau aku masuk kamarnya soal. Nggak les. Tahu kalian? Sebenarnya dia stambuk 2018.
Tapi 2020 dia baru masuk. Tahu kenapa? Karena dia dari Metodis 2, abangnya pun dari Metodis 2 Tamrin, dia selalu ambil kemana? Ke Jawa. Gara-gara teman-temannya semua ke Jawa. Saya bilang pada dia, dan bro, dengar baik-baik. Kalau kau tetap memaksa itu, kau tidak lihat kapasitasmu. Saya bilang, ingatlah, Tuhan akan terus mengajar. Akhirnya tahun 2020, dia bilang, Pak, saya ambil Medan. Yes! Kau ikut ujian, kau lihat nanti. Dan akhirnya menang. Saya bilang, anakku, akhirnya 2 tahun waktumu habis membayar kesombongan. Woi, dengar enggak? Kalau seandainya dulu kau mau taat sama Tuhan dan kau sadar memang bukan itu untukmu, Medan. Karena kenapa? Kalau sempat dia kuliah di Jakarta, memang dia nggak akan bisa kuliah. Karena kenapa? Kami nggak mampu. Saya hamba Tuhan. Kami nggak punya gaji. Tanggal 27 Januari, saya kasih kesaksian poin. 27 Januari kami butuh uang 19 juta. Bayar uang kuliah Gary 10 juta, bayar uang kuliah Tito yang nomor 2 3 juta. Kemudian Gary harus koas ke Klaten dari Kupang. Dia butuh uang 6 juta. 6 tambah 10 tambah 3 19. Sampai jam 3 sore hari Jumat tanggal 27 Januari, jam 3 sore uang kuliah belum ada. Biasanya kalian kalau mau bayar uang kuliah berapa lama sudah dipersiapkan? Paling sedikit seminggu. Ini tahu kalian, jam 11 malam hari Jumat tanggal 27 itu harus bayar paling lama uang kuliah. Kalau enggak dia drop. Sampai jam 3 sore belum. Kami terus berdoa. Dan jam 5 sore masuk 11.500.000. Akhirnya uang kuliah. Besoknya masuk lagi. Akhirnya terkumpul 22 juta. Aku mau bilang samamu, dengar baik-baik. Tuhan itu nggak penipu. Dia bisa mengadakan di luar daripada pikiranmu. Maka kau jangan tuntut kau seperti orang lain. Yang terpenting adalah lakukan. Kalaupun kau hanya bisa lulus tamat dengan IP 2,75, dan tapi itu sudah hasil perjuanganmu. Saya punya adik rohani, 2 tahun dia memimpin adik kelompoknya. Tahu dek, 2 tahun dia anak Metodis. 2 tahun dia komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mau keluar dari Medan karena aku mau memimpin adik kelompokku. Dia kebetulan orangnya tinggi, kurus. Gara-gara dia sering puasa karena terpaksa nggak punya duit, lehernya ini jadi panjang. Urus kurang vitamin. Waktu itu kami berdoa, sudah 2 tahun. Kami berdoa, Bang, macam mana ini? Aku nggak tahan lagi, karena dari kampung tekanan sudah luar biasa. Akhirnya kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau genapi janjimu. Dia telah menaruh setia kepadamu Tuhan. Akhirnya ada panggilan. Dia ada panggilan, karena dia pertanian. Dia ada panggilan ke Wilmar, tes. Dia pergi ke Kerinci, dia tes. Tahu apa yang terjadi? Woi, dengar. Kau dengar baik-baik. Tahu kau enggak? Yang ikut tes itu hanya dia yang dari swasta, yang dari Medan. Lainnya UGM, Unpad, dan universitas yang lain yang keren-keren di Jawa. Waktu ujian, tahu kalian apa yang dibilangnya? Tuhan, aku tidak mau memandang ke depan, ke kiri, kanan, dan belakang. Aku hanya memandang kepada Engkau. Kenapa? Kalau dia memandang ke depan, depannya tahu dari mana? UGM. Yang di kanan entah dari Unpad, entah dari mana, saya kurang tahu. Pasti dari Jawa semua. Dan kemudian maju terus, dia masuklah wawancara. Masuklah ke siapa? Ke personalnya. Kemudian cewek, dia tanya, oh nama Rio, oke, baik. Kamu alumni dari mana? Saya dari Metodis, pertanian Metodis. Oh ya, di sana ada kebaktian Kristen. Oh, saya mantan koordinator, ketua. Oh iya, langsung si yang apanya ini, public relationnya ini, apa namanya, kepala personil langsung berdiri, langsung bilang apa? Kandalah yang kami cari. Tahu kalian berapa IP-nya? 2,75.
Menurutmu, lebih pandaikah dia dari orang UGM itu? Yang betul aja. Logika berpikir sederhana aja. Lebih pandai dia dari orang UGM itu, dari Unpad itu? Udah pasti tidak. Tetapi saya mau bilang kepadamu, hidup ini bukan hanya soal keberhasilan, bukan hanya soal otak dan otot, tapi butuh yang namanya iman. Yang penting itu kau jalani. Apa yang Tuhan anugerahkan padamu, kau bersyukur. Nggak usah kau banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Mau cepat dia kayak 3 tahun tamat, biarkan saja. Itulah bagian dia. Tapi kau harus percaya bahwa Tuhan punya masa depan untuk siapa? Untuk diri. Saya pun gak pernah nyangka akhirnya Tuhan pakai orang sebrengsek ini. Yang tamat hanya 2,65. Itu pun udah mati-matian. Aku mau bilang sama kau dengar baik-baik. Dengar. Waktu aku bertobat, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau beri yang terbaik bagimu. Aku tidak mau mempermalukan kau. Sampai aku belajar, bangkit dari meja belajar itu. Ini sampai tegang karena gak pernah belajar. Ini saya paksa karena abang kelompokku, kau kalau IP menasahkan lagi, kutumbuk kau nanti. Ini saya bangkit dari meja belajar, ini tegang, tangan ini gak bisa turun. Saya pikir aku udah stroke. Aduh, Tuhan, gimana ini, udah stroke. Rupanya gara-gara gak pernah belajar, saya paksa belajar, ini tegang. Waktu sudah 1.006 orang. Tahun 97. Tahu waktu berdiri dipanggil maju ke depan. Kau tahu nggak siapa yang paling bangga waktu wisuda itu? Gue. Biar lo tahu. Kenapa? Karena sekalipun IP ku cuma 2,65, tapi aku bersyukur. Aku sudah memberikan yang terbaik. Yang terbaik menurut kapasitasku yang Tuhan anugerahkan kepadaku. Dan Tuhan pakai aku sekarang. Untuk apa? Memberkati banyak orang di Medan ini. Memberkati banyak orang-orang yang stres, yang hancur, yang hamil di luar nikah, orang-orang yang sudah aborsi, orang-orang muda yang terlibat narkoba. Siapa sepan? Yang brengsek. Lebih brengsek dari kau. Apalagi kau. Masalahnya adalah next, sedikit lagi ya, saya tahu waktu kita sudah mepet, tapi sedikit lagi. Next. Nampak nggak? Nampak ya? Yesaya 59 ayat 1-2. Dikatakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya udah dapat Yesaya 59? Sudah? Pendengarannya tidak kurang apa? Tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar doa-doamu ialah segala apa? Dosamu. Saya mau katakan singkat saja, teman-teman. Saya mau ulangi tadi. Kau bukan produk Apple. Sekalipun menurutmu kau imperial, sekalipun menurutmu kau tidak ada apa-apanya, tapi aku mau bilang sama kamu, seberapa harga? Seharga nyawa Kristus. Ia mau supaya engkau menikmati hidup yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Tetapi saya mau berkata, ada dosa yang menghalangi itu, dan Tuhan merindukan kau datang kepada Dia. Supaya apa? Supaya engkau dengan Tuhan diperdamaikan. Karena dosa itu menghambat. Dosa itu memutus rantai rancangan Tuhan atas hidupmu. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, saudara-saudara sekalian, hari ini aku mau berkata kepada, kalau engkau mau menikmati rancangan itu, yang pertama, engkau harus memutus mata rantai dosa itu.
supaya rancangan Allah bisa digenapi di dalam hidupmu. Sama seperti itu. Tahun 92 bulan 10 tanggal 16, aku datang kepada sahabatku itu, orang Yahudi itu. Siapa namanya? Yesus. Aku datang kepadanya dan dia memulihkan hidupku. Aku bisa meninggalkan semua dosa-dosaku, kebiasaan burukku, merasa inferior, merasa aku tidak ada apa-apanya. Ketika aku datang kepada Tuhan, enggak, Ardi, kau berharga di mataku. Aku punya masa depan untuk hidupmu. Dan aku menyerahkan hidupku kepadanya. Dan ini apa yang Anda lihat sekarang. Ini bukan karena kuat dan rancanganku, tapi Dia yang telah merancangkannya bagiku. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Aku minta semua kita tundukkan kepala. Hari ini saya mau berkata kepadamu, apakah engkau tahu? Engkau amat sangat berharga bagi Kristus. Apakah engkau tahu bahwa Ia memiliki rancangan atas hidupmu? Apakah engkau tahu bahwa Ia sudah mempersembahkan hidupnya kepadamu? Tahukah engkau seberapa hargamu? Hargamu adalah seharga nyawa Kristus. Kalau hidupnya saja Dia berikan kepadamu, apalagi masa depan. Tidak mungkin Dia tidak memberikan masa depan. Lalu engkau berkata, oh aku tidak pandai, aku tidak seperti betul. Tapi jangan kau pikir, dalam semua keterbatasan, Tuhan tidak bisa memakai menjadi orang hebat. Lihat Daud, lihat kesaksian yang saya saksikan tadi, si Rio itu. Lihat yang saya saksikan, anak kami juga bukan orang hebat, tapi Tuhan pakai. Apalagi engkau, Dia sangat mengasihi. Hari ini, jika engkau merasa engkau masih inferior, kalau engkau merasa engkau tidak ada apa-apanya, saya mau berkata kepadamu, tidak. Kau berharga di mata Tuhan. Kau punya masa depan. Tuhan sudah siapkan bagimu. Sekalipun masa depan itu tidak seperti orang lain. Memang. Karena bagimu Tuhan sudah siapkan sesuatu yang berharga. Kau harus percaya akan hal itu. Kau jangan mau ditipu oleh iblis. Kau tidak ada apa-apanya. Kau tidak seperti orang lain. Kalau Yesus sudah mati untuk, masa Dia tidak siapkan masa depan bagi? Sekali lagi aku mau bilang, lakukanlah yang terbaik. Yakinkan Tuhan, Tuhan aku layak dipercaya. Ini aku Tuhan, aku berjuang memberi yang terbaik. Dan nanti engkau akan lihat apa yang akan Tuhan lakukan. Tetapi supaya engkau bisa menikmati rancangan itu, kau harus datang kepada Kristus. Kau minta pengampunan dosa karena engkau adalah orang berdosa. Minta pengampunan, minta pengudusan, supaya berkat itu, rancangan Allah itu tidak terhalang oleh dosa-dosa. Dan ingat baik-baik, satu hal yang harus kau ingat. Perbuatanmu tidak bisa menyelesaikan dosa. Pengakuan 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kau dari segala perbuatan. Jika ada yang sungguh mau datang kepada Kristus untuk mengaku dosa,
meminta pengampunan dosa, supaya rancangan Allah itu terjadi atas hidup, karena dosa yang menghalanginya. Adakah yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Jika ada yang sungguh-sungguh mau datang, kau tidak usah menipu dirimu sendiri. Kalau memang engkau mau rancangan Allah itu terjadi atasmu, datanglah kepada Kristus. Dan sekarang aku mau bertanya kepadamu, siapa yang dengan segenap hati mau datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan dosa? Taruh tangan di dadamu. Kalau kau tidak yakin, saya mau berkata, tidak usah. Kau tidak usah menipu dirimu sendiri, dan kau tidak usah menipu Tuhan. Tapi aku mau berkata kepadamu, pada Tuhan ada masa depan. Dia merancangkan hidup dan masa depan, dan Dia menciptakan karena Dia mengasihi. Tapi sekali lagi, masa depan itu terhalang oleh karena dosa. Karena itu datanglah, katakan, Tuhan, aku mau rancangan-Mu itu digenapi atasku. Aku sekarang, Tuhan, mau datang meminta pengampunan dosa. Aku datang kepadamu, Tuhan, meminta pengampunan. Kalau selama ini aku disugesti oleh orang lain, selama ini aku, Tuhan, disugesti oleh teman-temanku yang lebih ganteng, yang lebih cantik, yang lebih pandai, yang lebih hebat. Tapi hari ini, Tuhan, aku mengerti Kau punya masa depan untuk hidupku. Dan aku mau menyerahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Terlalu berharga engkau, adikku. Terlalu berharga. Jangan engkau remehkan. Jangan engkau rendahkan dirimu. Tuhan tidak pernah merancangkan itu bagimu. Berpikirlah positif. Sebagaimana Allah memandangmu. Pandanglah dirimu sebagaimana Allah memandangmu. Bahwa kau berharga di matanya. Amat sangat berharga. Ini katakan kepada dirimu, Tuhan, aku bersyukur. Aku rupanya sangat berharga. Kau memiliki rancangan atas hidupku. Sebagaimana Daud, orang anggap sampah, tapi dia tidak pernah memusingkan. Dia hanya mau melakukan tugas dan tanggung jawab. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Sekarang dengan segenap hati, minta ampun kepada Tuhan atas penilaian dirimu terhadap dirimu selama ini. Dan katakan, hari ini Engkau lah yang menjadi Tuhanku. Dan aku percaya masa depan itu milikku, Tuhan. Dan aku katakan kepada Tuhan, hari ini aku menerima janji itu. Karena aku sudah mengaku dosaku kepadamu. Dosaku sudah selesai, Tuhan. Engkau telah mengampuniku. Dan genapilah janji masa depan itu bagiku. Terima kasih, Tuhan. Hari ini aku bersyukur. Aku mengalami janji-Mu itu. Bapa di surga, Engkau meteraikan setiap hati yang mengikat perjanjian ini kepadamu. Engkau kuduskan. Engkau meteraikan setiap hati yang mengaku dosa dan yang sudah menyerahkan hidupnya kepadamu, dan yang mengambil komitmen mereka melakukan yang terbaik. Berjuanglah melakukan yang terbaik. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.